Untuk contohnya emang ini apa, saya nggak nyatet, tapi untuk bayan aja sih, jadi nggak terlalu di ini, apa namanya, contoh-contoh tadi, jadi nggak terlalu, apa ya, terlalu di apa sih, diprioritaskan gitu, enggak. Jadi yang penting itu, bayan faedahnya itu seperti apa gitu, kayak gitu sih. Sebenarnya kalau ngasih contoh juga itu terlalu panjang, yang penting tahu faedahnya dia di mana. Entar ya lagi share screen lagi. Tadi udah sampai nomor berapa ya? Nomor 4 ya tadi ya? Iya nggak sih nomor 4? Bentar. Nah, tadi kan imkan wujudul musyabbah ya. Sekarang isolu halul musyabbah. Jadi kalau isolu halul musyabbah, pembahasan menjelaskan, maksudnya ini menyambungkan kondisi musyabbahnya. Nah, atau disebut takriru halul musyabbah. Jadi kayak selain dia menyambungkan, dia juga menguatkan. Nah, tasbih ini jadi tasbih ini tuh digunakan untuk menegaskan sesuatu hal. Jika kondisi sesuatu itu bersifat abstrak. Kalau abstrak, kalau konkret kan kelihatan ya, nyata ya. Kalau abstrak kan kita nggak kelihatan gitu. Jadi dia menegaskan sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu. Yang digunakan penyerupaan dengan sesuatu yang konkret atau yang lebih mudah dipahami. Jadi dia menegaskan sesuatu yang abstrak, yang tidak kita bisa lihat, yang digunakan, kemudian digunakan penyerupaannya dengan sesuatu yang bisa kita lihat gitu. Jadi dia ditegasin dulu di dalam misalkan perasaannya atau akalnya gitu, ditegasin dulu, kemudian dia biasanya digunakan untuk penyerupaan kepada sesuatu yang sudah nyata gitu. Gitu sih yang dinamakan. Contohnya kayak sesuatu yang hilang. Jadi kayak sesuatu rasa yang hilang kan kita itu kan abstrak ya. Kemudian
seolah-olah itu kayak pecahnya kaca. Nah, itu kan konkret. Kaca pecah kan kita bisa lihat. Kalau tadi apa namanya sesuatu yang hilang, kayak kehilangan sesuatu, itu kan kita nggak bisa lihat. Diserupakan kepada sesuatu yang kita bisa lihat, yaitu ya kayak rasanya kayak kaca yang pecah gitu. Terus rasanya nggak enak semuanya gitu lah. Kemudian nomor 5, tazyinul musyabbah. Jadi untuk memperindah pengungkapan sesuatu dengan tasbih untuk memperindah musyabbahnya, ini untuk memperindah musyabbahnya. Ya seperti contohnya ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ya seperti batu. Kalau ka'annahunna itu untuk bidadari ya, di surat Ar-Rahman itu seperti yakut atau permata yakut sama marjan gitu, untuk memperindah musyabbahnya. Kemudian takbihul musyabbah, untuk memperburuk kejelekan musyabbahnya, menjelekan musyabbah. Jadi kayak perbedaan kebalikannya dari tazyin. Tazyin kan memperindah, kalau ini memperburuk. Dia diserupakan dengan sebuah keburukan. Gitu. Kemudian ada apa tadi? Yang ketujuh, al-ihtimam binisbabi. Jadi untuk kepentingan. Ya kayak kita perkataan orang yang lapar ketika melihat anak yang bagus rupanya. Ya, jadi contohnya gini, mukanya orang yang kelihatan bagus face mukanya diserupakan sama roti karena sama-sama belatnya. Untuk menganggap sesuatu itu yang penting. Kemudian yang ke-8 at-tanwih bil musyabbah. Jadi dia memuji. Kalau ini memuji, kalau tadi yang tazyin memperindah, tanwih itu memuji. Itu memuji sesuatu, memuji musyabbahnya, menyerupakan orang yang tidak dikenal dengan orang yang dikenal. Jadi misalnya kita nggak kenal si A nih, tapi kok si A kok mirip si B ya gitu. Nah itu diwujud, kamu kayak teman aku yang kayak gini gitu misalnya. Kamu kayak temanku yang waktu SD tahu gitu misalnya, gitu kan. Kemudian nomor 9 istitrof bil musyabbah. Jadi istitrof itu menganggap keindahan. Yaitu kayak contohnya menyerupakan arang yang jadi habis kalau bakar-bakar kan ada arangnya. Itu dengan lautan misek gitu, menyerupakan arang. Lautan misek ya kalau kita lihat dupa-dupa kayak gitu itu kan pakai arang ya. Nah, itu diserupakan kayak lautan misek kayak gitu. Yang memperindah. Kemudian yang ke-10 adalah iham. Iham rojahan al-musyabbah al-musabbah ada musabbabih. Ini musabbah ya. Ya mohon maaf yang ainnya ini diganti uh, ini ainnya salah diganti H. Udah diganti H. Iham rajahan musyabbah ala musyabbabi ala wajib tasbih. Jadi itu untuk memberikan pengertian yang salah. Pengertian yang salah di antara keduanya itu musyabbah kepada musyabbabi atas wajib syibihnya gitu. Musyabbah itu lebih sempurna daripada musyababihnya, misalnya dia diserupakan dengan sesuatu yang lebih buruk gitu. Padahal musyabahnya itu lebih sempurna.
Nah, ini tujuan ini berlaku pada tasbih maklub. Jadi wajah syibihnya ala wajah syibih. Jadi wajah syibihnya itu iham, memberikan pengertian yang salah. Masa misalnya orang yang suka traveling kok diserupakan dengan orang yang suka berpergian. Enggak. Orang yang suka ikut akademisi disamakan dengan orang yang suka belajar. Jadi orang suka belajar itu nggak mesti dia ikut akademisi. Padahal akademisi dia tuh tingkatannya lebih tinggi gitu loh. Maksudnya yang aktif dalam akademisi dia mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada orang yang suka belajar. Orang yang suka belajar ya suka belajar aja, tapi kan nggak mesti dia ikut akademisi gitu sih. Akademisi kayak perlombaan gitu. Sebenarnya sama-sama bagus ya, cuman lebih sempurna musyabahnya. Kan nggak mungkin, maksudnya kayak kita menyerupakan, oh dia orang yang ikut akademisi lomba seperti orang yang belajar, kan nggak mungkin kan itu. Langsung ke sam intisam tarofa tashbih dia berifrat buat tertib. Jadi ini penjelasan tashbih yang ditinjau berdasarkan ifrat dan susunan tarkibnya. Tashbih itu musyabbah dan musyabbabihnya dia ditinjau. Bentar ya, dihapus dulu. Udah gitu kan. Yang pertama itu tashbih mufrad bil mufrad. Jadi keduanya itu mufrad secara mutlak atau muqayyad. Jadi baik dengan idhofah sebentar. Baik dengan idhofah, sifat, maf'ul, hal, dzaraf dan lain-lain. Jadi keduanya mufrad secara mutlak atau muqayyad. Maksudnya itu mufrad bil mufrad. Ini tuh salah satunya bisa mutlak, salah satunya bisa muqayyad. Namanya contohnya gini. At-ta'allum fis sugri kan naqashi fil hajari. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Jadi ini musyabbah, musyabbahnya itu mufrad. Musyabbahnya juga mufrad. Pertama kan apa? At-ta'allum itu kan musyabbah itu yang mufrad, terus kan naqashi. Kan naqashi itu dia mufrad, jadi mufrad sama mufrad.
Kemudian yang kedua, mufrad bimurokab. Jadi satunya mufrad, satunya murokab. Mufrad bimurokab maksudnya musyabahnya itu mufrad, kemudian musyabahnya itu murokab. Seperti contohnya, mana sih? Mitro ka'an al-faqih syauma'a bi'ala al-nisbah. Seolah-olah jadi dia menyerupakan sesuatu itu langsung ke mana, ke murokab. Seolah-olah itu ada seorang fakih yang syoma'ah bi'ala al-misbah. Artinya dia sudah tinggi di dalam derajatnya gitu. Jadi nggak cuma satu kata doang dalam menyerupakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, murokab bi mufrad mitru ka'anna suhailan wan nujum wara'ahu syukuf shalah qoma fihal makmum. Jadi musyabahnya sebenarnya ini contohnya kebalik ya. Ini contohnya kebalik ya. Yang ini ke sini, ini ke sini. Contoh. Bentar. Contohnya kebalik. Jadi yang sebenarnya tuh yang murokab bimufrad itu untuk ini la tajibu amana khalahu fi khaddi kullu syaqiku binuqtati sauda. Itu yang untuk mufrad murokab bil mufrad. Kemudian yang untuk murokab bil murokab ka'an nasailan wan nujum wara'ahu syukur sholata qoma fi asal. Jadi yang murokab bil murokab itu tersusun dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena takutnya merusak tasbih gitu.
Jadi karena Suhailan wanijumarahu syukuk sholatin koma fi imamnya. Artinya tuh gini, seakan-akan Suhail dan bintang-bintang di belakangnya seperti barisan sholat yang dipimpin imamnya. Jadi ini murakab sama murakab musyabahnya itu murakab karena Suhailan manujum. Jadi gak cuma satu ya. Suhailan sama nujum. Waro'ahu. Sufuk salata koma fiha imamuha. Jadi itu yang menjadikan ini sofnya itu enggak sofnya. Sufufu sholat koma fiha imamuha itu enggak cuma satu. Jadi ini murakab ya dua ya. Yang diserupakan dua bagian. Udah gitu. Kemudian ingkisam tasbih bidibari ta'at turfai. Bagi tasbih berdasarkan bilangan ta'adudnya di antara dua, yaitu torfai itu maksudnya untuk musyabah sama musyababihnya. Berbilang atau tidak gitu. Nah, yang pertama tasbih malfuf. Tasbih malfuf itu mengumpulkan masing-masing bagian dengan sesamanya. Antara kira al-musyabah awalan summa tadkur. Jadi dia menyebutkan musyabahnya dulu, kemudian menyebutkan ini menggabungannya. Yang kedua tasbih mafruk. Aidkaru kullu musyabbah ma musyabbah bi tsumma akhar wa akhar. Jadi menjelaskan semua musyabbah dengan musyabbah bihnya. Kemudian secara berulang-ulang ya. Tapi summa akhar wa akhar. Dengan penggabungan huruf ataf ini tuh ada penggabungan huruf atafnya sebenarnya. Ini ditambah huruf ataf semua. Enggak sih, cuma dua aja ini ditambah huruf ataf. Mana ya? Ini sama ini ditambah huruf ataf. Ditambah huruf ataf. Ini sama ini ya, dua ini ya. Jadi ini kemudian yang ini. Di nomor 3 dan 4. Di nomor 1 dan 2, kok 3 dan 4. Bentar. Kok error? Aduh. Tambah huruf ataf. Dah. Kok bisa hilang sih? Ini nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Ada penggabungannya huruf ataf. Kemudian tasbih ya.
Tasbih itu apa? Ayakuna musyabah muta'addid dan musyabah bihi wahidah. Jadi musyabah bihinya itu banyak, tapi musyabah bihinya itu cuma satu. Tasbih. Contohnya kayak syadwalnya Habib wa hali kilahuma kallayali. Rambut pilih kasihku dan keadaanku keduanya seperti malam dan sama-sama hitamnya. Ya pokoknya kalau ada contoh dia musyabahnya banyak, tapi musyabahnya cuma satu, ya dinamakan tasbih. Kemudian tasbih jamak itu apa? Ayyudkaro ayakuna musyabah muta'addidah wa musyabah bih wahidan. Ayakuna musyabah. Oke. Ini musyabahnya itu yang banyak, nomor berapa? Ini kok aku kebalik ya. Nah, yang ini musyabah bih ya. Mana sih? Nah, aja. Jamak banyak dan musyabah satu. Jadi kebalik sama taswiyah. Kalau taswiyah kan ayakuna musyabah muta'addidah wa musyabah bi wahidan. Tapi kalau yang tasbih jamak itu ayakuna musyabah bihnya, musyabah wahidan, wa musyabah bihnya itu muta'addidah gitu. Jadi dia kebalik antara tasbih sama jamak. Jadi kalau kita menyerupakan sesuatu, ya kayak contohnya itu al-burutu qolah katufaha fi halawatiha wa launuha wa syakliha. Itu kan musyababihnya itu dia banyak, tapi musyabahnya cuma satu gitu. Nah, itu yang dinamakan tasbih jamak. Awal cukup hari ini kita bahas lagi besok Senin ya. Besok Senin insya tuh terakhir. Nah, mana ya? Terakhir tasbih. Karena masih ada dua ingkisam. Ingkisam bi'tibari wajahahu, kemudian ingkisam bi'tibaril ada sama ingkisam tasbih bi'tibari al-ada wahadfuha. Jadi masih ada 3 malahan. Gitu. Saya kira tuh bisa selesai gitu hari ini. Insya Allah bisa Senin kita lanjutkan nanti sekalian ke fasalnya hakikat dan majaz. Insya Allah cukup. Semoga bisa bermanfaat dan nanti malam kalau bisa didiskusikan lagi ya. Yang aktif saya tuh harapnya tuh di grup itu lebih aktif gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.